Jadi ya karena penjualan nggak cukup, karena biaya operasionalnya juga stabil mungkin ya, bahkan mungkin tambah meningkat, ya itu Iya. semua menjadi penyebab. Apa sih langkah pertama yang akan diambil kalau misalkan sebagai pemilik Teguka, Coach? Ya sebetulnya ini bukan sebagai business coach aja ya, sebetulnya ada langkah yang paling masuk akal. Seharusnya kepikiran buat semua orang juga sih. Gitu ya, walaupun bukan coach sih gitu ya, bukan coach gitu ya. Ya itu apa? Evaluasi menyeluruh dulu, melakukan analisa atau melakukan semacam diagnosis dulu nih bisnis yang sekarang ini. Ya, diperiksa semuanya dari hulu ke hilir, dari mulai marketnya, dari mulai strategi marketingnya sampai ke operasionalnya, sampai ke keuangannya. Mana sih ini bagian-bagian yang memang harus diperiksa ya, yang mana bagian-bagian yang kayak berarti kalau memang misalkan bosen sama produknya itu aja gitu, berarti kan dia bisa berinovasi, bikin inovasi baru, tapi yang enggak menghilangkan produk yang udah ada kan ya Coach ya? Ya, tidak menghilangkan core strength-nya. Oh, itu namanya core strength-nya. Ya, dan juga perhatikan juga apa ya, pendapat dari marketnya ya, jadi customer-nya itu pendapat mereka juga kita harus pahami juga sih. Gitu ya. Inovasi itu kan juga harus berdasarkan dari. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kalian tahu Teguk? Teguk yang sempat brandnya itu meroket, yang dari dulunya itu udah ekspansi 145 gerai, saat ini tinggal 35 gerai. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah ada kesalahan strategi? Atau ekspansinya yang terlalu besar-besaran di awal? Atau ada faktor lain? Yuk langsung aja kita tanya dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Siap. Ini tuh saya melihat ada berita gitu ya Coach ya. Kalau misalkan si Teguk ini padahal dulunya tuh kayak yang rame gitu, banyak pengunjung yang datang buat beli minumannya gitu. Ini kan karena produknya F&B ya Coach ya. Nah, dia tuh dulu ekspansinya besar-besaran sampai bahkan ada 145 gerai. Nah, saat ini dia bahkan malah nutup besar-besaran hingga tinggal 35 gerai, Coach. Iya, jadi 110 gerainya tutup ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih, Coach, pelajaran terbesar dari si Teguk ini, Coach? Oke, ya ini tentang bisnis F&B yang namanya Teguk ya. Iya. Nah, kalau berdasarkan manajemennya Teguk itu ya, mereka mengatakan ya sebetulnya kan Teguk ini sendiri kan pangsa pasarnya menengah ke bawah ya. Betul. Nah, itu menurut mereka salah satu penyebabnya adalah menurunnya daya beli dari pangsa-pasar mereka yang menengah ke bawah, gitu ya, menurunnya daya beli. Yang kedua adalah karena biaya operasionalnya yang katanya terlalu tinggi, gitu ya. Biaya operasional terlalu tinggi, jadi nggak efisien, gitu ya. Dan juga yang ketiganya adalah karena investasi yang yang digunakan itu tidak memberikan hasil yang diharapkan gitu loh. Investasi dalam hal ini mungkin ya buka gerai yang terlalu banyak itu kali ya. Ya, itu kan investasi juga ya. Cuman karena daya belinya menurun, daya beli marketnya menurun, ya menengah ke bawah itu segmennya, sehingga tidak bisa menutup mungkin biaya operasional yang akhirnya dianggap biaya operasional ketinggian. Mungkin bukan karena tinggi ya, tapi karena memang nggak bisa, karena penjualannya nggak cukup kali ya gitu. Jadi ya karena penjualan nggak cukup, karena biaya operasionalnya juga stabil mungkin ya, bahkan mungkin tambah meningkat, ya itu semua menjadi penyebab yang saling berkaitan ya. Gitu, yang kalau saya baca sih itu dari penjelasannya mereka ya. Nah, jadi pelajaran terbesar apa yang bisa kita ambil gitu ya. Dari sisi bisnis ini ya pelajarannya adalah jangan berekspansi besar-besaran tanpa adanya research gitu ya. Tanpa adanya uji dan ukur, tanpa adanya penelitian, tanpa adanya didukung data dan fakta. Jadi mentang-mentang dapat duit investasi gede gitu kan, terus langsung ekspansi gitu kan, ekspansi besar-besaran tanpa memperhitungkan secara matang gitu ya, di mananya, lokasinya, berapa banyaknya, kemudian perilaku customernya, pasarnya gitu ya. Karena ini kalau segmen menengah ke bawah itu kan rata-rata yang mereka itu yang sensitif harga ya. Kalau nanti ada kompetitor yang lebih murah atau apa dia langsung bisa pindah gitu. Walaupun
gitu ya, kondisi ekonomi yang stabil, gitu kan. Nah, apalagi kalau kondisi ekonominya lagi nggak stabil, tentu akan segmen ini yang akan paling berpengaruh daya belinya ya, akan sangat terpengaruh di daya beli mereka, gitu kan. Jadi menurun, gitu. Jadi kalau ditanya pelajaran terbesarnya tadi ya, jangan ekspansi gede-gedean, walaupun investasinya ada gitu ya, tanpa ada pengukuran, pengujian, evaluasi, penelitian gitu ya, terlebih dahulu berdasarkan fakta gitu. Gitu sih kalau menurut saya yang perlu saya tangkap ya dari situ ya. Nah, sebagai bisnis coach sih, sebagai bisnis coach, Coach Adit tuh ibaratnya dari yang pelajaran yang didapat itu, berarti apa sih langkah pertama yang akan dilakukan ketika sudah apa namanya ya, kayak udah nutup gerai nih coach, banyak ya coach ya? Ya udah terlanjur ya. Udah terlanjur. Nah itu apa sih langkah pertama yang akan diambil kalau misalkan sebagai pemilik Teguka coach? Ya sebetulnya ini bukan sebagai bisnis coach aja ya. Sebetulnya ada langkah yang paling masuk akal. Seharusnya kepikiran buat semua orang juga sih. Gitu ya, walaupun bukan coach sih gitu ya, bukan coach gitu ya. Ya itu apa? Evaluasi menyeluruh dulu, melakukan analisa atau melakukan semacam diagnosis dulu nih bisnis yang sekarang ini. Ya, diperiksa semuanya. Dari hulu ke hilir. Dari mulai marketnya, dari mulai strategi marketingnya sampai ke operasionalnya, sampai ke keuangannya. Mana sih ini bagian-bagian yang memang harus diperiksa ya, yang mana bagian-bagian yang bermasalah gitu loh, bagian-bagian mana masalah. Itulah dari situ ketahuan baru diambil tindakan gitu kan, macam-macam tindakannya kan gitu. Kalau bagian marketnya misalnya ya mungkin ya perlu dievaluasi ulang apakah target menengah ke bawah ini masih tetap menjadi target utama gitu kan, atau bagaimana supaya bisa bersaing gitu kan, walaupun tetap dengan targetnya adalah menengah ke bawah yang sensitif harga misalnya gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan value kita gitu kan, nilai saing kita gitu ya, tanpa terlalu meningkatkan harga secara drastis juga gitu kan. Jadi ada pengorbanan sedikit gitu ya, jadi ada value yang ditambah dengan harga yang relatif sama misalnya gitu ya, target marketnya ini gitu kan, karena ya menengah ke bawah yang sangat sensitif harga ini gitu ya. Kalau mau tetap mempertahankan hal itu gitu ya, inovasi produk misalnya ya kan, inovasi produknya kayak gimana nih gitu kan, berdasar, tapi jangan melupakan juga core strength-nya dari Teguk ini. Core strength itu adalah kekuatan utama, kekuatan inti dari bisnis Teguk ini apa? Maksudnya bisnis A dan bisnis B sama-sama F&B ya kan, tapi kan punya kekuatan masing-masing. Jadi harus dikembangkan dari situ, kekuatan itu dikembangkan dan diperkuat lagi gitu ya. Gak usah nyontek-nyontek yang lain juga, nanti malah kehilangan identitas gitu. Ya, jadi macam-macam. Kalau dari sisi operasionalnya, keuangannya ya efisiensi kan gitu. Apakah ada yang bisa kita perbaiki, improve dari sisi efisiensi biayanya misalnya, atau konsistensi kualitas konsistensi operasionalnya gitu. Macam-macam yang bisa. Tapi itu semua tergantung dari hasil evaluasinya ini ya. Gitu. Oh, berarti langkah pertamanya kita mengevaluasi dulu kalau misalkan memang mau mempertahankan bisnis ini ya Coach ya. Dan mudah-mudahan bisa ke depannya bisa mempertahankan, bahkan bisa berkembang lagi gitu ya. Jangan-jangan dari 110 gerai itu sebetulnya yang ditutup itu ya, ada yang sebetulnya nggak perlu ditutup. Gitu kan. Jangan-jangan ya, kita nggak tahu juga ya. Karena nggak tahu potensinya sebenarnya jadi ibaratnya di tempat atau di target situ lah. Gitu. Iya, itu kan semua harus didukung oleh data ya, dari evaluasi itu. Oke. Nah, tadi kan kalau misalkan langkah-langkahnya itu ngevaluasi ya Coach, langkah pertamanya. Nah, terus kayak ibarat kalau memang misalkan bosen sama produknya itu aja gitu. Berarti kan dia bisa berinovasi, bikin inovasi baru. Tapi yang enggak menghilangkan produk yang udah ada kan ya Coach ya? Ya, tidak menghilangkan core strength-nya. Oh, itu namanya core strength-nya. Dan juga perhatikan juga pendapat dari marketnya ya. Jadi customer-nya itu pendapat mereka juga kita harus pahami juga sih. Gitu ya. Inovasi itu kan juga harus berdasarkan dari input dari pasar ya. Gitu. Apa yang perlu dikembangkan lagi, yang perlu diperbanyak lagi, gitu, yang perlu ditingkatkan lagi dari produk layanannya mungkin,
Ya bisa juga kan tadi dengan menambahkan value bukan hanya dari produk ya, tapi dengan memberikan layanan yang meningkat lagi. Jadi customer experience-nya yang ditingkatin, bukan hanya dari produknya aja gitu. Tapi dua-duanya ini saling mengaruh sih. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak dalam hal persaingan sengit kan pasti banyak brand yang Iya, ibaratnya sama gitu loh, produknya yang betul. hampir-hampir sama. Betul. Terus kayak gimana buat cara bertahan ke depannya, Coach? Nah, kalau produknya memang sama tadi balik lagi nilai keunikan yang apa nih yang bisa kita tekankan gitu loh. Bukan hanya dari sisi produknya ya, tapi layanannya misalnya gitu ya. Nilai lebih apa nih yang bisa kita berikan ke mereka agar customer itu betah sama kita gitu loh. Ya, jadi tidak gampang beralih ke produk yang lain. Walaupun mungkin harganya sama atau lebih murah gitu ya. Karena kita punya layanan yang lebih baik dari mereka. Jadi layanan yang kita berikan yang kita rancang dengan unik itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan market juga ya gitu. Kalau misalkan kayak kita gimana caranya memberikan layanan kepada customer gitu ya, Coach ya. Coba kalau misalkan dari sisi customer-nya, kita apakah perlu kayak nanya langsung pada saat dia beli atau dari testimoni ketika emang dia ada di sosial media kah atau gimana, Coach? Ya macam-macam gitu ya. Yang paling sederhana ya tanya langsung ya. Gitu atau melalui sosial media juga bisa gitu ya. Ketika ada yang berkunjung gitu kan, langsung ditanya di situ gitu ya. Tentu akhirnya orang yang nanya ini misalnya stafnya itu juga harus dilatih cara nanyanya yang benar gitu kan. Sehingga data yang bisa didapat itu juga berkualitas gitu. Jadi macam-macam sih caranya ya, dari mulai yang simple sampai ke yang butuh resource atau dana yang gede juga gitu ya. Misalnya melakukan survei yang dibantu oleh pihak ketiga segala macam gitu. Kalau misalkan kayak survei pihak ketiga berarti kayak ada pihak ini tuh untuk survei kepada setiap pelanggannya gitu. Iya. Itu dilakukan pada saat di toko kah atau memang kayak bikin kuesioner aja terus disebar gitu, Coach? Ya tentunya harus tahu dulu ya market yang ditargetkan tuh ke siapa, kemana. Ya kan, kemudian survei itu bisa diarahkan ke sana, ke target market itu gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga gitu kan. Nah, ya, jadi nanti yang jawab malah orang yang bukan target market gitu kan. Orang yang belum pernah beli malah bahkan belum pernah beli, nggak tahu teguk apa misalnya, atau nggak suka minuman-minuman kayak gitu, ya juga jawabannya juga nggak kualitas gitu dong. Jadi malah bias nanti ya, Coach ya? Betul. Oke. Ya itu prosesnya sih agak panjang ya kalau dijelaskan ya. Gitu. Technical. Oke, berarti selain langkah pertama kita ngevaluasi, tapi juga kita ngelihat dari sisi customer juga bahkan bisa banyak cara lah ya, Coach ya, misalnya untuk meningkatkan layanan kepada customer. Iya. Oke, menarik nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada masukan nih, kira-kira kalau misalkan teman-teman jadi pemilik teguk, apa sih yang teman-teman lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Minjaya. Sampai jumpa.